ID ini yang case ID yang ini hari apa ini? Case ID-nya kok nggak ada tulisannya? Yang kurang dari timestamp ini kalau case ID-nya tidak ditulis hari adalah menunjukkan waktu juga harinya, hari apa, waktu jam berapa. Lebih baik kalau kemudian setiap event ini dinomori dengan event ID juga. Selain case ID ada event ID, mana untuk keluar karcis pertama untuk kendaraan pertama, ya. Ini resource-nya sudah lengkap. Ada mesin portal, operator. Kalau customer sih enggak ya. Resource-nya mesin portal, operator ya. Dan biaya ini bukan biaya tiket dibayar, biaya dari proses ini untuk menjalankan mesin portal dan menggaji operator. Kalau itu operatornya manusia, kalau operatornya mesin adalah berapa biaya maintenance atau biaya untuk membuat operator ini berjalan. Sudah paham atau belum? Paham atau tidak? Paham, Pak. Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Jadi mencatat dalam event yang disebut dengan event log atau catatan log adalah mencatat case ID, event ID-nya berupa number, unique number dalam bentuk urutan, bisa di-create sendiri dengan kode sendiri, ada kodifikasinya, dan kemudian timestamp diawali dengan hari apa, ya hari itu ya tanggal, bulan, tahun gitu loh ya, dan jamnya. Oke, mengerti? Nah, setelah itu deskripsi event, benar. Resource, benar. Cost, benar. Ya. Tapi cost yang dimaksud bukan cost untuk biaya berapa mesti dikeluarkan oleh customer, tapi cost untuk pengerahan sumber daya mesin portal dan operator ini. Karena cost ini bukan dari sudut pandang customer, tapi cost ini biaya dari sudut pandang menjalankan aktivitas proses ini. Paham ya? Pak, izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk kosnya itu berarti dihitungnya yang buat gaji per hari atau per bulan? Cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan event tersebut per resource, per event, per waktu yang ditentukan ketika kalian mengamati dan dicatat di timestamp. Ya, itu hanya bisa diketahui kalau kalian berkomunikasi dan mengetahui suatu acuan nilai dari mesin portalnya beserta sistem untuk melakukan pencatatan, pencetakan, penyimpanan data, dan tentu saja mesti ngerti operator itu diberi insentif atau reward atau honor atau gaji berapa. Nah, sehingga dia tahu dalam harian itu dia kerja berapa jam, ya, dan itu bisa dijadikan satuan biaya per jam dari operator, dan mesin portal pun demikian.
Ya, berapa nilainya operasional per jam. Itu namanya cost. Cost ini per event itu nanti setiap hari kamu hitung dia bekerja operasional dari mulai buka jam 6 selesai jam 17.30 ya. Untuk yang gerbang portal masuk ya. Sedangkan gerbang portal keluar juga sama kah? Atau setelah 17.30 dibiarkan terbuka, tidak lagi menerima parkir ya. Itu juga harus ada komunikasi. Dan SIM portal ini ada harga yang rata-rata juga, ada yang murah, ada yang mahal. Yang untuk gerbang buka itu ya, rata-rata puluhan juta. Dengan usia pemakaian berapa tahun. Jadi kalian nanti tahu usia berapa tahun ini akan membagi depresiasi aset berupa portal ini akan habis usianya berapa tahun ke depan. Gitu ya, yang mesti sudah waktunya nilainya sudah jadi nol dan mungkin perlu ada perbaikan dan sebagainya atau penggantian. Gitu. Tapi intinya selalu pada memahami dulu apa yang dimaksud pengertian cost dan resource ini. Nah, penghitungan itu bisa dilakukan dalam tabel yang berbeda, ya tabel yang berbeda atau mungkin di worksheet-nya yang dipisahkan berbeda juga dihitung di situ. Ya, sayangnya kedua lagi adalah ini hanya mengamati gerbang keluar, portal gerbang keluar. Sehingga nanti kalau hanya fokus pada gerbang keluar, tidak bisa mengusulkan pada stakeholder apa yang harus diperbaiki disebabkan karena tidak ada data untuk kendaraan masuk di gerbang portal masuk. Karena tidak masuk di sini. Pertanyaan yang berikut lagi, sayangnya yang ketiga adalah timestamp-nya mulai jam 3. Pertanyaan saya, sebelum jam 3.38 ini, 15.38, sampai waktu masuk, yaitu sekitar 6 pagi, jam 6 pagi, itu ada yang keluar atau tidak? Iya, jam 6 sampai jam 12, itu saja sudah jam 6 jam. 6 jam tambah 3 lagi 9 jam. Selama 9 jam itu, kamu bisa memastikan apakah ada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar atau tidak. Tidak ada datanya, nggak bisa menjawab. Kenapa itu tidak diamati? Jawabannya? Kenapa tidak diamati? Jawabannya? Izin menjawab, Pak. Bagaimana? Ya, kami waktu itu coba untuk minta data di Green Parking, tapi beliau minta surat izin gitu, Pak, karena data perusahaan gitu. Jadi kami mengamati selesai jam kuliah di sore hari seperti itu, Pak.
mengamati langsung gitu Pak. Maksudnya minta data dari green parking dan mengamati sore hari. Itu menjawab pertanyaan saya enggak? Bagaimana kamu bisa membenarkan ya tanpa pengamatan? Ini cuma gerbang keluar doang, ini belum gerbang masuk yang saya bahas. Selama jam 6 pagi sampai jam 15, sebelum jam 15.38 ini, ada kendaraan roda 2 dan roda 3 yang keluar atau tidak? Jumlahnya signifikan atau tidak? Iya Pak, izin jawab. Seharusnya kalau di pagi hari ada Pak. Ya demikian, itu kan pastinya bisa kita cek dengan dua cara, mengamati sendiri dan melihat data pada jumlah kendaraan yang masuk di gerbang masuk, portal masuk. Begitu. Benar nggak logika saya? Pahami proses. Lihat proses yang sungguhnya terjadi gimana. Kendaraan keluar itu adalah konsekuensi dari adanya kendaraan yang masuk. Taunya dari mana? Ada nggak datanya tentang kendaraan yang masuk? Terus saja, kemudian ditambah perlu parkir tidak, apa begitu masuk langsung keluar lagi, ya? Apakah kendaraan itu begitu masuk langsung keluar, atau kendaraan itu kemudian parkir di dalam lingkungan kampus? Yang mana yang benar prosesnya? Sudah ditelusuri belum? Atau jangan-jangan kalian semua ini tidak pernah bawa kendaraan kampus ya? Izin jawab Pak. Iya, boleh. Maaf, kami menelusurinya itu di sore hari karena yang kami pahami di Google Classroom tugasnya itu di sore hari gitu Pak, pintu keluar. Iya, tapi kah bisa ada sore kalau nggak ada pagi? Apa tiap hari itu sore? Nggak pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, langsung sore. Gimana caranya? Kemudian ada kendaraan itu nggak pernah masuk terus langsung keluar. Gimana caranya? Kendaraan tiba-tiba muncul keluar tanpa masuk kampus, gitu maksudnya. Nah, sudah saya jelaskan, ada gambarnya di whiteboard, ada 3 proses. Bukan hanya membaca, tapi logika itu berdasarkan yang ada di atas ini, logika. Ya, ngerti nggak? Rasional tuh di atas ini. Ngerti nggak? Baik Pak. Kalau mau defense dengan alasan, saya tulisnya sore Pak, nanti kita fokus di sore. Lantas, setiap hari itu datang langsung sore, nggak ada pagi lagi. Kemudian kendaraan tidak ada pada pagi dan siang, tiba-tiba muncul keluar sore. Saya tadi sudah jelasin proses itu pada nggak ngerti juga maksudnya. Proses itu ada batasannya. Kita sudah gambar di whiteboard di depan untuk dibaca dan dilihat ada 3 proses. Apalagi? Siapa lagi yang mau ngomong? Mau tanya apa lagi? Mau alasan apa lagi? Ini pada tengkurap semua. Tadi dipanggil cuma ujung kepala doang muncul. Mana wajahnya yang berani?
tanggung jawab sama tugasnya. Mana sih? Nggak ngerti tugas. Waktu itu saya tanya, ada yang perlu ditanyakan atau belum paham tugasnya? Iya Pak, ngerti. Sekarang pakai alasan, Bapak nulisnya kok sore? Loh, gimana sih? Emang kendaraan datang cuma sore hari? Kemudian astas dicatat cuma keluarnya doang. Lalu kendaraan kalau datang cuma keluarnya doang, nggak perlu masuk. Hanya keluar. Dari tadi saya jelasin proses pada nggak ngerti atau apa memang gimana ya? Kalau antrian itu adalah konsekuensi di sore hari, mesti dipelajari apa penyebabnya, karena sudah belajar root cause analisis. Logika dong, logika. Kepala yang itu, yang di atas itu, coba difungsikan dengan memahami proses. Proses itu ada awal dan akhir. Itu sudah berbulan-bulan saya jelasin. Sampai mau terakhir semester ini, kalau belum mengerti silakan ditanya. Batasan proses itu apa? Apa itu proses? Apa itu manajemen proses bisnis? Nggak ngerti istilah ditanya. Suruh ngerjain ini kok ngeles. Pertanyaan berikutnya, kalau alasannya suruh lihat sore hari, dari mana kamu tahu bahwa kendaraan itu punya hak untuk keluar kalau dia tidak punya data ketika masuk ke dalam kampus yang disediakan di portal masuk, baik itu tiket atau tapping kartu member. Kan ada member dan non-member. Kendaraan roda 2 dan roda 4. Satu jalur khusus member ada. Gimana caranya itu bisa didata? Kalau tiba-tiba langsung keluar, emang datanya tuh mengkonfirmasi dari mana? Ini nggak benar cara mikirnya ini. Coba kelompok yang lain. Silakan kalau mau bicara. Ini sama ini. Kecenderungan formatnya sama. Tentukan harinya per worksheet. Ya, per worksheet. Ya, format sama, pemahaman sama. Ya, yang belum ditunjukkan di sini apa? Kalau ada 3 kendaraan keluar pada waktu yang sama, itu menggunakan portal yang mana? Portal yang sama, portal yang berbeda. Menurut kalian gimana? Nih, apalagi pakai member. 3 kendaraan keluar dengan karcis dan member. Gimana caranya? Gimana caranya ini?
Ini jangan-jangan nyalin ya dari kelompok yang lain. Apa jawabannya ini? Ini ada yang merasa buat nggak? Bagaimana mengamati ini 3 motor keluar dengan kaci dan member? Bagaimana sih suhu yang terjadi ini? Siapa yang bisa jawab ini? Kok lama bener? Kenapa ya? Semua perhatian pada kuliah saya apa enggak? Saya izin jawab, Pak. Mungkin dari Ya, kelompok 3 itu mengamatinya kan ada empat loket di situ, tapi satu loket ada loket mobil. Nah, em, kenapa 3 motor keluar dengan karcis dan member? Nah, dalam rentang waktu dari 17.11 sampai 17.11.10 itu mungkin ada proses keluar di mana ada bisa dibilang ada 2 motor itu pakai member dan satunya pakai karcis. Kenapa bisa begitu? Soalnya ketika pakai member itu tinggal tapping. Jadi waktu yang diperlukan itu nggak terlalu makan banyak waktu. mana itu? Di jalur yang sama, tiga-tiganya. Enggak, Di jadi lokasi sama. mereka membuat event lock itu digabung dari 4 loket tersebut, Pak. Kalau kamu mengadakan event dengan menggabung-menggabung begitu, lantas kita bisa menganalisis nanti loket mana, kalau sebut loket ya, setiap portal itu kan beda-beda ya. Setiap portal yang ada pintunya itu kan beda-beda. Entah kalian sebut loket, kita tidak bisa tahu mana loket yang paling efisien melayani jalur keluar dan mana yang tidak efisien. Ngerti nggak sih? Jadi kalau mengamatinya itu hanya berdasarkan keluar saja tanpa tahu dari mana keluarnya, mengingat pintu untuk portalnya itu berbeda-beda, bahkan ada jalur khusus untuk member, kita tidak pernah tahu mana yang paling melayani paling banyak. Dan ini kan event dengan 3 motor sekaligus dengan selisih cuma 9 detik. 9 detik 3 motor sekaligus. Paham tidak? Ada 3 motor dan 1 mobil. Dengan selisih berapa detik tadi di atas? Dengan demikian, jelas bahwa pengamatan itu bukan sesuai dengan jumlah kendaraan keluar pada satuan waktu tertentu, tapi lebih fokus pada layanan ketika keluar oleh berapa alat sarana, alat, orang
yang disebut dengan resource itu yang dikerahkan, ya, bagian dari layanan parkiran yang ada. Jadi sulit kalau kalian menggabungkan ini dengan asumsi bisa tahu antrian dari mana. Saya tanya, antrian itu ada kaitannya dengan banyaknya loket yang kalian sebut portal itu. Portal sebut loket itu atau tidak? Ada kaitannya tidak? Ada Pak, ada Pak. Lah logisnya begini. Bagaimana kalau tidak usah banyak portal atau loket yang dibuat, satu saja. Dibuat satu. Semua harus lewat di satu itu. Lebih mudah mana? Pakai satu loket atau 3 loket? Pakai 3 loket Pak. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti Pak. Ini siapa yang buat ini, ngerti apa enggak? Ngerti, Pak. Jadi pelajari proses itu dengan menggunakan logika, bahwa keluaran dari suatu seperti yang saya maksud ini nantinya kan memberi advice, saran, perbaikan. Bisa jadi prosesnya terjadi antrian disebabkan apa? Karena proses seperti apa sehingga ada penyesuaiannya. Begitu. Kalau tidak ada datanya, dari mana kalian bisa tahu bahwa jumlah loket itu menentukan panjang pendeknya antrian? Paham atau tidak? Siapa? Paham. Ini di mana logika seperti ini menggabung-gabungkan ini? Sebab saya lihat bukan kelas ini aja ini. Dari mana cara memahaminya? Ya, karena itu logika yang lazim di mana-mana. Kalau melihat antrian dan semua orang ingin keluar, padahal pintunya cuma satu, lebih padat antriannya dibanding kalau pintunya 3 atau 4. Itu bukan suatu hal yang aneh dan sering terjadi di sekeliling kita. Jadi secara logika kalau itu nggak paham juga, coba sendiri percobaan. Buat sungai-sungaian, kali-kalian kecil dengan pipa gitu atau apa gitu. Coba alirkan air di situ. Sempitkan, lebarkan, kemudian ditambah cabangnya. Lebih cepat habis apa lebih lambat habisnya? Kenapa nggak ngerti? Kemudian di sini tulisnya mesin portal doang. Apa benar mesin portal aja? Kelompok lain bilang ada operator loh. Gimana ini? Yang benar yang mana? Mesin portal doang atau ada operator atau ada yang lainnya enggak? Ada operator, Pak. Dengan operator. Kalau Maya melihat itu kan mesti ada buktinya. Ini saya lihat di sebagian besar tugas di kelas ini sama sekali tidak ada foto kalian saat mengamati dan foto kejadian di mana ini sedang kalian catat eventnya. Ini nggak ada foto, nggak ada video, cuman link data yang konon kabarnya kalian mengamati sore hari saja. Ini mulai jam 5 ya, padahal ditutupnya katanya 17.30 tutup gerbang masuk. Jadi semua keluar masuk lewat gerbang keluar.
Karena gerbang masuk ditutup 17.30. Ini pada ngerti nggak aturan mainnya di gerbang? Nggak ada, orang nggak ada yang nulisin di sini. Mana ditulis sebelumnya? Ini ada yang nulis cuman begini aja nih. Latar belakang perparkirannya, proses perparkirannya, cuma data keluar aja. Ini bahkan mulai sekitar 16.00. Kalian mencatat di atas 17.00, 17.08 baru mulai mencatat. Yang lain menganggap antrian dimulai jadi jam 16.00. Ini gimana ini? Orang pintunya sama, portalnya sama, kok beda-beda versinya. Yang benar yang mana? Masing-masing ingin membela pendapat sendiri. Buktinya mana? Nggak ada foto, nggak ada video. Membela pendapat sendiri nggak ada buktinya juga nggak ada dasarnya, landasan untuk itu. Ya, paham nggak? Oke. Sekarang saya tanya. Saya buka dokumen seperti ini. Ya, seperti ini nih. Siapa di antara kalian bisa baca? Siap, tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Yang nulis ini siapa sih? Saya pengen tanya, bisa baca nggak dia nih? Saya izin masuk, Pak. Kamu lagi yang buat? Bukan, Pak. Ini kelompok kami. Saya udah mengirim Excel-nya, Pak, di akun saya. Iya, tapi kalau laporan dibuat kayak begini, yang baca ini bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Terlalu kecil, Pak. Apalagi tuh logika, rasional. Masa ada buat laporan pendeskripsian data, orang nggak mau baca? Ya, ini masih ketemu dosen yang sabar, dosen yang lain sudah dibuang ini. Langsung dibuang, keluar. Si mending nggak diinjak-injak. Mana ada kok laporan tulisannya kecil-kecil. Ini itu nggak usah diajari, nunggu perguruan tinggi baru ngerti membuat laporan disajikan kayak begini itu data. Nggak usah diajarin. Nggak usah juga ditunjukin. Kalau mau linknya aja. Kalau nggak ngerti di foto, dipindah ke dokumen Word-nya. Supaya kerja 2 kali. Mana ya? Ini juga tidak disebutkan jam operasionalnya. Kalian saya suruh bikin timestamp, tapi pembahasan profil green parking tidak disebutkan jam operasional. Buka jam berapa, tutup jam berapa, difungsikan operasional sistemnya per jam berapa. Ini adalah langkah awal kita untuk mulai observasi perparkiran. Paham semuanya? Paham tidak? Paham, Pak.
Jadi mulai dari perparkiran kita mesti teliti yang disebut perparkiran itu apa. Ya, ada orang yang ingin memasuki area wilayah tertentu dan untuk menjaga keamanan kendaraan yang dia bawa, diaturlah dalam suatu sistem yang memudahkan pendataan kendaraan yang diparkir di wilayah tersebut, diidentifikasi dengan cara menggunakan sistem elektronik, diberi tiket bagi yang tidak punya kartu member tapping, ya enggak. Kendaraannya ada 2 jenis, kendaraan roda 2, roda 4, ada roda 3 tidak, ada roda 1 tidak. Gimana sih? Ini coba lihat definisinya. Apa sebutan parking ini? Jangan langsung to the point bahwa terjadi suatu antrian. Antrian ini adalah akibat dari proses yang tidak lancar. Itu belajar keseluruhan batasan awal dan akhir dari suatu proses. Paham tidak? Ada yang mau tanya lagi? Yang ngerti proses? Silakan. Ada tidak? Dengan penjelasan kayak begini, ini sepertinya nggak pernah kuliah, ya, di mana saya yang ngajar. Bukan seperti ini maksud saya. Masa cerita sistem parking, green parking tidak menjelaskan detail tentang bagaimana proses pendataan parkingnya, berapa wilayah dari tempat parkirnya, di mana saja. Ini gimana ini cuman silakan kalau ada yang mau tanya dalam proses. Memahami satu aja tidak memahami dengan benar. Lantas bagaimana kalau memahami proses yang lain? Ini salah satu keluhan. Ya, saya ulangi satu dari keluhan pengguna lulusan alumni kita. Kenapa mahasiswa itu nggak ngerti proses sih Pak? Begitu keluar dari fresh graduate, saya tanya sudah belajar proses apa saja di kampus. Nggak ada sama sekali. Lah ini bagaimana ini? Tiap hari dilewati selama hampir 3 semester selesai. Mungkin di tahun-tahun awal tidak datang kampus karena online. Sekarang mulai online lagi. Tiap hari lewat, kecuali Sabtu Minggu. Dan ini kalian mengalami kesulitan untuk memahami. Sudah bertanya belum? Bertanya kan tidak harus perlu izin kan? Tanya aja kenapa mesti izin. Saya beritahu kalian, kalau kalian cuma bertanya ke orang, ditanya, Pak, tolong tunjukkan saya kalau naik bis ke Lebak Bulus dari depan kampus, naik bis apa, naik angkot apa? Oh ya Dek, sebentar, saya tanya dulu, mana izinnya? Mana izinnya supaya saya bisa jawab pertanyaan kamu? Menanya doang nggak bisa. Ketemu orang yang berkepentingan apalagi. Masa semua nanya izin, kalian habis itu cuma diem aja. Bilang, beritahu mereka yang tanya izin itu, green parking itu bahwa kalian mahasiswa di sini, pengguna juga. Kenapa saya mesti izin untuk parkir di sini? Mau cuma nanya-nanya itu aja, nggak boleh. Dari dulu seperti itu terus. Di kampus apa-apa semua, mana izinnya langsung.
jiper, langsung mengkerut, nggak pede lagi. Ini pantesan kita nggak maju-maju. Ada yang mau tanyakan tentang proses? Ini masalah nyata loh ya. Saya nggak ngajarin mimpi, nggak ngajarin konsep yang nggak jelas. Bener nggak? Ini bukan teori doang, ini sudah praktek ini. Berantakan kayak begini. Mau apa lagi? Apa yang kurang dipahami tentang proses? Memahami proses seperti apa? Pak, memahami proses perlu izin. Dari kampus sendiri aja kamu tanya. Selalu minder kalau ditanya izin. Nanti perpustakaan yang sering kamu pakai juga tanya, mana izinnya? Loh, semua pada minta izin. Kamu pakai perpustakaan, punya kartu anggota perpustakaan, punya kartu mahasiswa, masih mau ditanya izin lagi. Saya tuh nggak ngerti. Terus saya ngapain selama ini di kampus? Kalau nggak merasa jadi mahasiswa. Paham tidak maksud saya? Masih mendengar suara saya tidak? Bisa dengar tidak? Dengar, Pak. Ya Allah. Pertanyaan saya mendasar itu adalah, kalian bisa lewati ini, lakukan sendiri, observasi sendiri, tanya satu ke yang lainnya, dan itu semua mesti izin begitu. Ya bener aja. Orang dilewati sendiri, pakai sendiri. Memang di depan ketika masuk kampus, di portal ditanya, kamu sudah punya izin nggak masuk kampus gitu? Ditanya juga. Coba siapa yang itu datang ke kampus kemarin ketika offline, begitu masuk gerbang, ditanyai sama orang mana izin masuk kampusnya. Ditanya juga nggak? Tidak, Pak. Apalagi mahasiswa yang bagian dari kampus itu sendiri. Gimana sih? Masih nggak pede juga punya kartu mahasiswa. Nunggu berapa tahun? Setelah 5 tahun baru pede jadi mahasiswa. Iya. Nah ini kayak begini nih. Tawa berantakan. Belum dikasih tugas luar perusahaan. Ini kalau saya nggak cek satu-satu, kayak begini ini, masalah minder jadi alasan, masalah nggak dapat izin jadi alasan, masalah macam-macam nggak ada alasan. Kapan mau belajar prosesnya? Susah bener kok orang belajar kuliah. Susah bener ya. Hidup tambah susah. Stres aja, nggak bisa kemana-mana. Semua serba minta izin. Nanti kamar kecil di kampus juga minta izin juga. Ke siapa? Mana kelompok yang ada sekarang hadir ini, yang pengen dicek? Muhammad Sakil aja sudah menghilang. Ini angka berapa sudah? Ya sadar orang nggak ada di tempat, cuman layarnya doang ada.
Ini salah satu kelemahan dari kuliah online. Ya, saya tidak bisa mengawasi satu-satu kecuali kalian sendiri sudah merasa dewasa, punya kepentingan terhadap kuliah, dan tidak perlu lagi mesti tanya izinnya mana Pak untuk ngajar di sini ya enggak. Itu hak kalian tuh mendapatkan perkuliahan kan. Kelompok mana sudah yang mau diperiksa, mau dikomentari? Sudah semua belum paham? Event ID tidak ada. Pada event tidak dibedakan per portal atau kalian istilahkan loket itu. Ya, tidak dibedakan. Kenapa perlu dibedakan, Pak? Sudah saya jawab. Karena kalau tidak dibedakan, kita tidak punya data lewat portal atau lewat loket mana yang paling efisien melayani parkir untuk keluar. Ya, selamat datang kembali, Sakil, Muhammad Sakil Rehan. Mudah-mudahan tambah seger. Mohon maaf Pak, saya sedang dari kamar mandi Pak. Iya. Perlu izin nggak? Nanti perlu izin lagi. Apalagi yang kurang paham. Jadi sekarang ini belajar di semester 3, kalian saya perkenalkan cara untuk melakukan observasi suatu proses dan membuat laporannya secara sistemik. Sistemik itu gimana? Melihat dari awal dan akhirnya jelas. Batasannya jelas. Batasannya bisa wilayah. Wilayah itu apa? Kampus. Kampus yang mana? Kampus 1. Kampus UIN itu kan banyak, terpisah-pisah. Benar nggak? Ada kampus 2, ada nggak? Ada kampus 3, ada nggak? Yang mana? Kampus 1 saja 1. Ya, bukan semuanya. Ngerti nggak? 1. Ya, 1 itu punya 2 gerbang, gerbang masuk dan gerbang keluar. Bukanya kapan, tutupnya kapan. Perlu tahu nggak ketika bicara perparkiran? Jawabannya Perlu, perlu. Pak. Iya. Ini kok nggak komunikatif sih ditanya nggak jawab-jawab gimana? Pernah dengar nggak? Coba dibenahi lagi logika rasional dari mata kuliah ini. Mengerti proses itu juga mengerti cara mengobservasinya, mengenali proses, memverifikasi validasi proses dengan bertanya pada siapa proses owner, bertanya pada siapa lagi proses partisipan. Mereka ini orang penting, apalagi kalian sendiri customer-nya. Benar nggak? Kalian kan customer-nya bukan? Iya, Pak. Apalagi yang perlu dipahami, nggak ngerti-ngerti juga dalam proses. Silakan tanya. Ini kesempatannya kuliah itu gunanya untuk memahami sesuatu. Kalau nggak ngerti, tanya. Ini berulang kali tugas kok masih nggak ngerti juga. Terakhir buat laporan nggak ada event lognya. Sekarang yang buat event log keliru mengamatinya. Mengamati saat sore hari, pagi hari nggak diamati lah. Kendaraan lewat dari mana masuknya? Semua turun dari langit, langsung keluar. Begitu jawabannya. Nggak juga, nggak masuk rasional. Logikanya di mana? Oh, berarti ada pintu masuk dan pintu keluarnya, Pak. Ya, itu. Kalau tanya keluarnya, mesti dibahas juga pintu masuknya. Halo, kok nggak nyambung sih?
Sampai kapan ini kayak begini nih? Kelas B ya. Waktu dekat nanti akan segera saya nilai itu UTS sama kuisnya. Saya pengen tahu gimana sih pemaparan teorinya ini, paham apa enggak? Baik, berikutnya materi terakhir yang saya jelaskan apa? Proses analisis sudah selesai belum? Untuk kualitatif. Mana catatannya? Sudah selesai atau belum untuk kualitatif? Ini gimana sih? Pada dengar apa enggak sih? Sudah Pak, sudah selesai yang kualitatif. Kualitatif semua sudah. Sampai ke root cause analisis ada yang ditanyakan belum? Ngerti silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Ada berapa analisisnya? Value added analysis, waste analysis, kemudian stakeholder analysis, kemudian root cause analysis. Semuanya dirangkum jadi isu register, dibuat dalam chart. Ada 2 diagram. Apa itu YY diagram dan cause effect diagram. Benar nggak? Pada baca nggak sih? Katanya sudah. Apa yang mau tanya kalau belum ngerti? Ada PICK. Apa itu singkatan dari PICK? Possible implement challenge skill. Iya. Itu memudahkan kalian untuk mengkategorikan mana yang bisa diusulkan. Itu cara filternya seperti itu. PICK itu kayak menyaring mana yang paling memungkinkan. Tidak terlalu mudah saja yang dikerjakan, tapi hasilnya dampaknya kecil.